Seperti itu. Karena dengan 5% saya cuma butuh 6-7% saya sudah bisa BEP gitu kan. Di market kita cari 6-7% itu tidak susah. Dibanding dengan kamu tunggu sampai 10%, minus 10%, kamu butuh 11% untuk ngembaliin. Di market itu kalau untuk kamu dengan porsi yang sudah full, ya kan, sudah full dan kamu baru masuk ke mau mengembalikan lossnya itu tuh tidak mudah. Anggaplah contoh, Cohen itu kan sebenarnya di top gainer kan ada tuh yang bisa sampai 20%, 30%. Pertanyaannya kamu berani masuk semua porsi nggak? Contoh yang naik sahamnya VWXY. Nah, kamu nggak pernah dengar nih VWXY. Apa ini emiten nih? Terus kamu masuk dengan full porsi porto kamu. Mungkin nggak? Kan tidak mungkin gitu loh. Kalau kamu bukan scalper, kalau kamu cuma swinger, you have the different mentality antara scalper, fast trader, swinger ataupun investor gitu. Nah, makanya mesti kamu tentuin dulu kamu itu trader apa. Kalau kamu merupakan trader fast trader ataupun scalper, ya udah itu kan tidak masalah gitu loh. Kalau kamu adalah swinger, berarti kamu masuknya adalah bertahap. Tidak bisa masuknya langsung full porsi. Seperti itu, Mas Gibran. Oke. Kok ini pertanyaan di layar boleh dibaca itu kok pengalaman pribadi Ko Handi berapa lama psikologi bisa terbentuk atau bisa disiplin? Saya kalau untuk trading sendiri saya itu benar-benar mulai trading sendiri itu akhir 2020. Tapi sebelum 2020 saya sudah melakukan investing. Cuman saya tidak melakukan namanya cut loss karena yang saya invest itu adalah saham-saham blue chip. Contoh kayak Big Banks, blue chip kayak Astra dan sebagainya. Nah, yang menjadi ketika saya bisa cut loss tanpa perasaan itu ketika saya pertengahan tahun 2021, which is itu sekitar 10 bulan dari saya mulai trading. Nah, saya di sana saya sudah mulai disiplin cut loss dan tidak ada tidak ada perasaan sama sekali gitu loh. Cut loss ya udah cut loss gitu. Karena kebanyakan yang saya lihat adalah ketika tahun lalu sektor teknologi crash, yaitu pada saat Bukalapak itu IPO, saya sangat ingat bahwa di sana banyak yang kena gitu loh. Kayak contoh saham-saham kayak MLPL lah, MPPA lah, saham-saham teknologi kayak Same lah, Same ada yang nyangkut di 500 lah, Sen ada yang nyangkut di 400 lah. Ya itu kan kayak emiten-emiten yang sebenarnya itu teknologi dan sudah selesai gitu loh. Nah, dia siklusnya akan terulang lagi, tapi kita tidak tahu kapan. Nah, daripada kita menunggu, mending kita cut loss dulu, kita cari emiten lain yang pada saat itu ada flow, kita ikutin. Contoh kayak dari bulan Agustus atau September 2021, kalau kita beli Big Banks, contoh kayak BBNI dari 5.000, sekarang udah 9.000-an. Bener nggak? Nah, kayak BBRI kemarin 3.000-an, 4.000 setelah isu kan 3.500 atau 4.000. Nah, sekarang kemarin sampai 4.900, 5.000 gitu loh. Nah, berarti kan ada kenaikan yang lebih oke daripada kita masuk ke tetap hold saham-saham teknologi seperti itu. Nah, sekarang bilang, teknologi ini lagi rebound nih kok. Apakah itu kesempatan yang bagus untuk masuk? Menurut saya tidak. Karena sektor teknologi saat ini itu adalah karena dia turunnya kecepatan, jadi otomatis dia pasti ada pantulan rebound sebentar untuk bikin lower high. Nah, lower high-nya sampai mana kita tidak tahu. Nah, karena satu sisi kayak interest rate dari US itu pasti naik. Ketika itu naik, belum lagi BI rate nanti naik, saham teknologi akan digebuk lagi gitu loh. Jadi ngapain kita masuk ke saham-saham yang tidak sustain?
Kalau menurut saya seperti itu. Hmm. Oke. Ini ada Sorry, pertanyaan ya kok. aku minta Juga. maaf sama Mas Gibran ya. Ini layar aku nih nggak gerak nih, chatnya apa segala macam nggak gerak. Jadi aku mohon maaf, Nggak tolong apa-apa. dibacain ya. Kok gimana cara technical dan broker summary untuk ambil keputusan? Broksum dianalisa beberapa hari ke belakang. Tergantung. Broksum itu tidak bisa kayak kita pakai terlalu lama juga, itu sudah kurang efektif sebenarnya. Kalau yang saya lihat ya, biasanya itu 1-2 minggu ke belakang biasanya saya lihat. Oh, itu siapa sih yang lagi kumpulin, average-nya berapa. Nah, ketika kita mengetahui average-nya berapa dan kita cocokin dengan technical, ya udah cocok, ya udah kita masuk gitu. Langsung bikin trading plan. Kalau ternyata kita bisa dapat harga di bawah average dari market maker yang lagi kumpulin, itu sebenarnya itu justru jauh lebih bagus. Makanya strategi saya ketika saya entry, kenapa saya selalu menyisihkan 40-50% porsi dari saya untuk entry. Karena ketika dia tiba-tiba market lagi jeblok, lagi tiba-tiba turun, kita tuh memiliki cash untuk nada di bawah gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kita average down, tapi dengan baru full porsi. Ketika dia rebound balik naik ke atas dan bikin higher high, kita sudah cuan gitu. Begitu, Mas. Oke. Kok ini yang pertanyaan, apa hubungannya interest naik sama saham sekarang teknologi begini, turun kok? Suku bunga naik, otomatis sekarang begini, suku bunga naik, uang sudah tidak ada, ya kan? Uang inflasinya udah menggila-gila. Kita lagi investasi di satu contoh kayak kita invest di saham teknologi, misalnya kayak Bitcoin dan sebagainya. Itu kan termasuk emiten yang termasuk salah satu yang high risk ya. Cepat naiknya, cepat juga turunnya. Kalau interest rate-nya naik, otomatis bunga yang ada di Amerika itu jauh lebih bagus. Penggerak market itu adalah menurut saya masih asing. Kalau ternyata interest rate dari suku bunga yang ada di US itu naik, berarti uang yang ada di emerging market itu akan ditarik. Dia masukin ke bunga tabungan yang ada di US. Contoh, kayak sekarang suku bunga yang ada di US itu 1%. Bulan Juni ini dia akan naik 0,5. Bulan Juli nanti itu akan naik 0,5, which is sudah 2%. Di Indonesia sendiri bunga suku bunganya adalah 3,5%. Sekarang, menurut kamu adalah investor asing, kamu mau investor ke Indonesia. Suku bunga yang ada di Indonesia 3,5%. Suku bunga yang ada di tempat tinggal kamu itu 2%, which is cuma selisih 1,5%. Kamu lebih pilih yang mana? Pasti pilih masuk ke uang negara tempat saya sendiri lagi dong. Karena jauh lebih aman, benar nggak? Kita simpan uang di bank di US jauh lebih aman daripada kita masuk ke Indonesia di tempat luar gitu loh. Nah, kalau terjadi apa-apa, bagian kayak LSM atau pemerintah yang ada di US itu pasti akan mengganti rugi. Otomatis berarti lebih aman. Ngapain saya simpan jauh-jauh uang ke emerging market untuk saya untuk saya investasi? Mending saya simpan balik, tarik uangnya, saya simpan balik ke Amerika. Seperti itu. Makanya kalau suku bunga naik dan BI rate kita tidak naik, itu akan menjadi satu permasalahan juga di IHSG nanti. Makanya kita lagi nunggu nih, BI rate ini naik berapa persen, naiknya seberapa jauh, gitu kan. Kemudian inflasi, ketika suku bunga naik, inflasi yang ada di Amerika ini terkontrol atau tidak, kita tidak pernah tahu gitu loh. Nah, makanya posisi kita saat ini adalah lebih ke cari aman dulu. Tidak bisa kayak kita serta-merta hajar sana hajar sini, gerasa gerusu, itu nggak bisa gitu.
Hmm. Oke. Oke. Kok ini ada pertanyaan. Kalau misalnya sudah posisi lot market yang lagi downtrend, apa yang harus Ya, dilakukan? kosongin porto, selesai. Kosongin porto, kamu analisa kembali sektor yang oke, ya udah kamu masuk ke sana. Tapi saya pernah ada satu jenis teman, ya satu jenis teman itu trader seasonal gitu loh. Kenapa saya bilang trader seasonal? Kayak seperti yang kita tahu adalah market di Indonesia itu kan biasanya akhir-akhir tahun mulai bullish ya. Benar ya Mas Gibran ya. Tengah tahun ini kan biasanya agak bearish. Biasanya teman saya ini tarik uangnya semua, dia simpan lagi ke deposito ataupun reksadana. Ketika sudah mulai Oktober, November gitu, dia tarik lagi dari reksadana, dia masukin ke saham gitu loh. Jadi posisinya adalah dia trading hanya 2-3 bulan, sudah selesai ya udah. Dia nggak kayak kita yang mau cari saham lain ataupun penting setiap hari harus cuan. Itu tidak kalau untuk teman saya ini gitu loh. Nah makanya kalau untuk saham lagi downtrend, kita sebenarnya harus seperti apa gitu loh. Ya, pertama kita kayak tadi, kita tahu dulu sektornya. Kemudian kita analisa kembali. Kalau mau masuk ke saham yang tidak liquid, tidak masalah. Yang penting kamu ngerti porsinya gitu loh. Harus tahu porsinya sampai berapa maksimal risk yang bisa saya ambil itu berapa, dan kamu harus hitung-hitungan. Seperti itu Mas Gibran. Oke. Nah, kok berarti bisa dikatakan juga Gimana? Sorry? Betul. Money management itu adalah the other side, dari sisi lain dari trader. Jadi saya tidak bisa bilang psikologi itu number one. Setelah psikologi kita harus iringin dengan money management juga. Nomor 2 itu adalah money management sebenarnya, atau kita bisa iring barengan. Karena ketika kita greedy, otomatis money management kita ini kacau. Tapi ketika kita bisa mengambil keputusan dengan baik, money management kita ini akan ikut beriringan gitu loh. Seperti itu. Betul kata Mas Gibran, money management itu penting banget. Gitu. Oke. Nah, ada juga kok yang suka ketika cuannya digulung kembali untuk diputar di trading. Jadi bunga berbunga ya gitu ya. Compounding ya. Ya, gulung compounding. Ya, itu bisa dilakukan kalau market bullish. Kalau market lagi uncertainty kayak gini, saran saya kalau cuan ya udah kamu bungkus dulu. Begitu, karena sektor yang diuntungkan di saat market yang lagi tidak memungkinkan, kalau mau dikatakan bearish menurut saya ini terlalu awal ya Mas Gibran. Setuju ya? Karena IHSG masih sangat-sangat uptrend gitu loh. Kecuali tiba-tiba besok dia ke 5.800 ya, iya itu pusing juga gitu kan. Nah, cuman kalaupun ternyata IHSG ke 5.800 pun, itu kalau kamu memiliki satu psikologi yang baik dan kamu memiliki money management yang baik, ya tidak masalah. Banyak yang sering bertanya kepada saya, kok saya memiliki saham DEFG, saya jangkut di harga atas, saya cut loss atau enggak ya? Pertanyaan saya satu, kamu di porsi atas itu porsinya berapa banyak? Belum tentu kamu full porsi di sana, bisa saja cuman 10% dari porsi kamu gitu loh. Ya udah biarin dulu, ketika dia sudah sampai ke bottomnya, kamu tinggal average gitu kan. Cuman biasanya itu akan mengganggu porto kamu. Mengganggu, kamu lihat porto buka dia lagi gitu kan. Kayak ibarat kayak lu nikah sama istri tapi istrinya itu galak, sekali buka mata bangun dia lagi, buka mata dia lagi gitu kan. makanya mesti kita singkirkan dulu. Oh misalnya dia lagi istri misalnya lagi kayak jengkel nih, menjengkelkan nih, ya udah kita
keluar pindah ke kamar lain dulu tidur. Sama dengan sekuritas, kita bisa pindah emiten itu ke sekuritas lain dulu. Nanti pelan-pelan seminggu sekali ataupun setiap the end of the day kita cek lagi, gitu loh. Nah, itu lebih bagus daripada kamu setiap hari kamu liatin emiten itu terus dengan porsi yang kecil ya. Kalau porsinya sudah gede, ya sudah lah, mending kamu cut loss aja gitu loh. Oke, Ko Hendy, ini ada yang nanya apa rahasia Ko Hendy untuk bisa Kalau cuan mau dibilang konsisten? cuan konsisten sih tidak ya, karena saya Mei kemarin minus toh, masih minus toh. Jadi kalau mau dibilang cuan konsisten, lebih tepatnya itu bukan cuan konsisten, lebih tepatnya itu kita menjaga cuan kita supaya tidak tergerus jadi loss lagi gitu. Nah, contoh kayak saya bulan Mei saya loss, tapi tradingan saya dari Februari sampai April itu kan good gitu kan. Kalau cuma minus 3% dari Februari sampai Maret saya sudah cuan, ya masih tetap cuan gitu. Cuman masih minus tipis di bulan Mei. Nah, bagaimana kita menjaga cuan itu? Berarti dengan kita selalu disiplin dengan trading plan kita. Yang pertama, dan yang tidak bosan-bosan saya ingatin adalah ketika kamu sudah punya trading plan, kamu patuh pada trading plan itu. Jangan sampai kamu mencari pembenaran. Ini adalah kebenaran. Ya udah, kebenaran cut loss ya cut loss. Tapi kamu jangan selalu mencari pembenaran. Nah, begitu. Itu aja. Oke. Saran nih buat teman-teman trader atau investor atau modal buat lebih percaya diri gitu ya, bangun. Nah, untuk saran saya untuk kepada para teman-teman lah ya, saya nggak anggap teman-teman ini sebagai orang lain atau apa. Kita juga sama-sama berjuang di market gitu kan. Saran saya yang pertama, tetap calm down gitu loh. Di situasi apapun kamu harus tenang. Ketika kamu tenang, kamu bisa analisa dengan jauh lebih baik gitu. Daripada kamu gerasa-gerusu dan kamu buru-buru, kamu tegang, itu akan akan merugikan kamu sendiri. Jadi tetap tenang, baru analisa dengan baik sebaik mungkin. Banyak yang saya sering lihat dari nasabah-nasabah saya yang ada di Sukor, itu analisanya udah bagus. Bagus banget, malah teknikalnya average mereka jauh lebih bagus daripada saya gitu. Tapi ada beberapa yang dia udah bagus tapi nggak berani eksekusi. Nah, ketika dia nggak berani eksekusi, ujung-ujungnya dia ngomong, aduh sayang ya, kemarin tahu gitu aku masuk. Nah, itu yang mesti kita pede aja. Kalau cut loss pun kamu udah mengukur risk kamu. Berarti cuma minus berapa? Misalnya minus 3%, ya udah minus 3%, toh kamu juga belum full power kan di sana. Ya udah minus 3%, ya udah gitu loh. Nah, untuk melatih itu memang tidak mudah, tapi setiap hari satu minggu 5 hari trading, setiap hari kamu latihan. Makanya saya selalu ingat bahwa jam terbang ini is real gitu loh. Satu hari kamu bisa 5 jam kali 5 hari, which is 25 jam satu minggu, 1 bulan berarti 25, berarti kamu ada 100 jam. Nah, kamu harus selesaikan dulu jam terbang kamu, beresin dulu jam terbang kamu. Jadi tidak bisa kayak, oh kok Hendy kok bisa cepet ya 10 bulan ya, kok saya nggak bisa ya. Karena setiap orang punya anugerahnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan kayak Mas Gibran kok bisa menang kompetisi, mirai kompetisi kayak kemarin gitu kan. Kok saya bisa handle Sukor dengan bobot saya yang bisa dibilang trading masih baru gitu. Nah, masing-masing punya porsinya masing-masing dan kamu percaya, kamu enjoy the process gitu. Kamu enjoy the process, nanti soon kamu akan ngerti kenapa para trader ini kok bisa melewati market dengan oke gitu, masih bisa cuan, dan kalaupun loss masih bisa senyum gitu. Mesti
kita mesti tenang lah intinya. Ketika kamu melakukan sesuatu, you need to calm down, relax gitu. Baru kamu ambil keputusan. Seperti itu Mas Gibran.